Baiklah, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita saat teduh sejenak.
ku tinggikan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan kami tinggikan, melebihi segalanya Tuhan. Dalam berang, mari kita tinggikan dengan hati kita yang sungguh-sungguh. Ku tinggikan Engkau Tuhan, amin, melebihi segalanya, lebih dalam ku dalam berang kenal semuanya, ku tinggikan Engkau Tuhan, amin, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, dan kiranya Engkau berkati kami semua, mampukan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya, amin. Jemaat saya siap untuk berdiri, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Katakan samping kiri kanannya, dengan Tuhan kita bisa. Sekali lagi tuh, dengan Tuhan kita bisa. Oke, dengan Tuhan. Semua yang berdoa. Tuhan, sumber kepada
Masih kuat untuk memuji nama Tuhan? Amin. Kita akan berdangdut untuk Tuhan kita. Amin. Yesus kekasih jiwaku. Shalalala, 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 asik-asik, cuk. Katakan Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, kau tebus dosaku dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya. Buatlah lagu mulia dengan tenang, kumpul dengan kecapi, asik bernyanyi. Haleluya. Jadi kita jiwaku sungguh percaya padamu. Karena kasih-Mu Tuhan, kau tebus dosaku dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya. Buangkanlah pujian, Dia pujikan nama-Mu dengan berjalan kumpul dengan kecapi. Haleluya. Kasih-Ku sayang, aku disayang Tuhan. Siapa? Aku diangkat jadi anak-Nya. Aku disayang Tuhan. Sekali, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Siapa? Aku diangkat jadi anak-Nya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Saya persilakan dulu semuanya. Baiklah, selanjutnya kita akan, mungkin ada yang mau bersaksi, menyaksikan kasih Tuhan. Oh ya, tepuk tangan dong untuk Siti. Shalom semuanya. Saya akan menyaksikan kesaksian saya dari masa lalu. Dulu sejak saya SD, saya selalu dihina dan selalu direndahkan oleh teman saya. Di situ saya simpan kepahitan, kebencian, dan bahkan dendam.
Sejak saya tamat dari SD, saya lanjut SMP. Di situ saya melakukan pergaulan bebas. Dari situ saya menjauhi Tuhan, dan saya tidak mengenal lagi Tuhan. Karena saya terikut pengaruh dari teman-teman saya. Saya minum mabuk, rokok, dan saya sering keluar rumah. Sejak orang tua saya marah, saya nantang balik. Aku bilang, ngapain kalian marah saya? Nanti besar saya sendiri yang tanggung hidup saya, aku bilang. Dan orang tuaku langsung diam. Berjalannya waktu, saya tamat dari SMP, saya lanjut SMK. Di situ saya semakin menjauhi Tuhan, dan saya tidak mengenal lagi yang namanya gereja dan yang namanya Alkitab. Setiap kali ada doa di kami punya rumah, saya selalu menghindar karena saya tidak suka ikut yang namanya pergumulan atau doa. Saya hanya urus minum mabuk, bikin kerusuhan di tempat orang, dan satu hari kami dikejar polisi karena kami tawuran sejak kami pulang sekolah. Kami baku hantam pakai parang, pakai batu. Untungnya polisi tepat waktu datang untuk membubarkan kami tawuran di jalanan. Akhirnya kami pulang rumah. Sampai di rumah kami dimarahi lagi orang tua kami. Kami nantang balik mereka. Saudaraku marah juga. Mereka nasihatin aku, tapi aku gak peduli mereka. Di situ kami hampir berkelahi, baku hantam parang lagi. Terus mamaku menangis, dan mulai di situ saya pergi sudah dari rumah. Saya pergi kerja di perusahaan tahu tempe, dan di situ pun juga bosku caci maki sama saya. Mulai dari situ saya semakin tampung kebencian antara bosku. Ada suatu hari saya hancurkan semua tahunya dan barang-barangnya yang ada di perusahaan. Karena emosi dan kebencian saya rela melakukan hal-hal yang tidak baik. Akhirnya bosku marah sama saya. Mulai dari situ saya keluar dari perusahaan. Setelah saya tamat dari SMK, mamaku bilang, tahun ini kamu berhenti dulu kuliah. Iya, saya kalau memang ibu gak mampu, saya bersedia untuk berhenti kuliah. Kalau mama suruh saya pergi kerja, masa depanku lebih hancur lagi, aku bilang. Beberapa minggu kemudian ada satu orang yang dikirimkan Tuhan kepada saya melalui telepon. Dia tanya sama saya, kamu mau kuliah apa enggak?
Ku jawab, aku bersedia untuk kuliah. Dari situ mentor PPA panggil saya untuk datang PPA. Saya urus semua surat-surat yang penting, ijazah, KTP, saya urus semuanya. Jadi walaupun saya menjauh dari Tuhan, tetapi suatu saat Tuhan akan kembali memanggil saya menjadi anaknya, supaya saya bertumbuh di dalam firman-Nya, supaya saya menjadi anak yang baik. Dan setelah itu mentor PPA bilang, cuman ongkos pesawat yang kalian tanggung sendiri. Mereka bilang, iya, kalau soal ongkos kami siap tanggung sendiri. Aku bilang. Setelah itu masih ada lagi gajiku di bos perusahaanku, seharga 3 juta. Setelah itu ku minta, dia bilang uangmu sisa 1 juta. Aduh, kenapa ini bosku ini, ku bilang. Ku ngomong baik-baik sama dia. Waktu itu ku simpan uangku itu 3 juta. Dan setelah itu besoknya dia telepon saya, kamu datang di rumah, dia bilang. Terus aku datang ke rumahnya, dia kasih uang 2 juta, aku terima. Terima kasih ya. Semoga Tuhan memberkatimu, aku bilang. Dan setelah itu bapak saudara aku bilang, ambil aja yang ada. Dia bilang. Terus semenjak saya dari Sumba ke sini, itu bukan suatu kebetulan, tetapi itu semua panggilan dari Tuhan, supaya saya semakin mendekat sama Tuhan, supaya saya semakin dewasa di dalam Tuhan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Yesus. Oke, kami akan menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami selama kami pelayanan di tempat ini dengan pujian. Ya, shalom Bapak Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Saya bersyukur selama kurang lebih 2 tahun ini, dari awal 2021 sampai dengan ini sudah masuki bulan pertama ataupun minggu ketiga di bulan Januari 2023. 2 tahun saya nggak bisa pulang. Banyak suka duka yang saya alami selama di sini. Sukanya walaupun saya nggak bisa pulang, saya nggak keluar biaya. Artinya nggak perlu bayar tiket pesawat, nggak perlu harus memikirkan pulang pergi dari sini. Hal yang mendukakan hati saya, yang buat saya sedih adalah 2 tahun saya nggak bisa Natalan dengan keluarga saya. Hanya bisa lewat telepon mengucapkan selamat Natal, seperti itu. Jadi itu menurut saya hal yang cukup sedih untuk saya, karena di mana Desember itu semua keluarga biasanya berkumpul, saya hanya bisa mendengarkan suara mereka mengucapkan kepada saya. Kurang lebih selama 2 tahun ini, saya bersyukur kepada Tuhan. Banyak rintangan yang saya hadapi, tapi saya mampu untuk melewatinya. Tapi itu bukan karena kekuatan saya, tapi Tuhan yang bersama dengan saya saat ini. Saya bersyukur selama kurang lebih 1 tahun ini, walaupun saya tidak bertemu keluarga saya, mereka dalam keadaan sehat,
saya juga dalam keadaan sehat. Dan saya percaya bahwa walaupun saya nggak bisa pulang, saya bersama keluarga saya bisa merayakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami saya pribadi. Terlebih saya yang jauh daripada mereka yang terpisah oleh satu lautan yang mungkin sangat sulit membuat saya untuk bisa berkumpul bersama mereka. Tapi saya tetap katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus mencari saya selama setahun ini, walaupun saya nggak bisa pulang, tapi saya bersyukur di sini saya bisa merayakan bersama keluarga saya yang ada di sini. Selama saya ditempatkan bersama Opa dan Oma, itu adalah keluarga saya di tempat ini. Sebagai orang tua saya yang seringkali menegur saya, marah ketika saya salah, menasihati ketika saya berbuat salah, saya sangat bersyukur dengan itu. Karena dari kecil walaupun saya berbuat kesalahan, sangat jarang orang yang ada menegur saya. Saya berbuat ini, berbuat itu, jarang ada orang yang menegur saya. Tapi di sini saya bersyukur karena ada orang yang mau menegur saya, walaupun saya berbuat kebenaran, berbuat salah. Tapi kalau memang itu hal salah, saya senang kalau bisa ditegur. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Bicaranya apa yang hari ini saudara jemaat yang dikasih Tuhan, Sipri, Tua dan juga Abel terakhir dia di weekend di sini. Hari ini terakhir, biar mereka bersaksi selama mereka di sepanjang sebulan ya, ada sebulan di sini, apa suka dukanya yang mereka rasakan di tempat ini. Itu yang dijelaskan. Coba turun tiga-tiganya, dipercepat nanti kelamaan. Oke, saya akan menceritakan kesaksian saya selama saya pelayanan di tempat ini. Banyak hal yang saya dapatkan di tempat ini, hal yang saya tidak pernah tahu, saya jadi tahu. Banyak hal yang mengubahkan hidup saya, karena selama saya tamat SMA, saya mulai jauh kepada Tuhan. Saya tidak pernah lagi baca Alkitab, tidak pernah berdoa. Tapi semenjak saya pelayanan di sini, saya diajarkan Oma untuk terus baca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Jadi di situ saya sangat ditegur oleh Tuhan, karena kenapa kamu jauh, semakin hari semakin jauh kepada Tuhan gitu. Tapi semenjak saya di sini, Tuhan mengajarkan saya, Oma mengajarkan saya untuk selalu berdoa kepada Tuhan dalam kehidupan saya. Jadi terima kasih buat ajarannya yang melalui Oma Tuhan boleh menegur saya. Dan juga selama pelayanan di sini juga banyak hal yang saya boleh pelajari yang mungkin saya tidak tahu, tapi terus karakter saya diproses, dibentuk di tempat ini yang mungkin tidak disiplin menjadi disiplin dalam kehidupan saya. Tapi saya bersyukur bisa pelayanan di tempat ini karena saya boleh diubahkan. Mungkin ini saja kesaksian saya. Terima kasih. Kalau dari saya pelayanan di sini banyak hal yang kudapat. Yang pertama, mendekatkan hati kepada Tuhan. Yang walaupun masa lalu saya buruk, tetapi Tuhan terus menegur saya untuk menghilangkan rasa kebencian dalam hati saya, untuk
memusnahkan semua yang kualami di masa lalu saya. Dan Tuhan selalu menegur saya. Setelah saya pelayanan di sini, baru saya tahu bahwa kasih Tuhan itu luar biasa dalam hidup saya. Yang walaupun di masa lalu saya terlalu buruk dengan Tuhan, tetapi Tuhan tetap pakai saya dan Tuhan tetap menjadikan saya sebagai anaknya untuk pelaku firman-Nya. Dan semua kebencian saya terhadap saudara saya sudah kulepaskan semua di sini. Awalnya aku merasa sakit karena simpan kebencian. Setelah saya pelayanan di sini, Oma selalu mengingatkan saya untuk melepaskan semua kebencian yang ada di dalam hati kamu. Oma bilang sama saya, dan terus aku ikuti semua nasihat Oma, dan saya terus maju di dalam Tuhan dan terus minta kesembuhan yang daripada Tuhan. Setelah itu aku lepaskan semua kebencian saya atau dendam saya. Tuhan memberikan mujizat dalam hidup saya, memberi kesembuhan. Dari situ saya tahu bahwa Tuhan itu sungguh baik dan sungguh luar biasa dalam hidup saya. Di sini saya mulai semakin bertumbuh dan dewasa di dalam Tuhan, semakin baca firman. Setelah itu aku renungkan firman itu, luar biasa sekali. Mungkin hanya itu saja dari saya. Terima kasih. Sungguh Tuhan baik dalam kehidupan kita semua kalau kita mau mendengarkan apa yang Tuhan mau. Kalau kita taat, pasti ada mujizat di dalam kehidupan kita semua. Amin. Sekarang si Prita menerima mujizat yang daripada Tuhan. Dia merasakan di lambungnya kayak ditusuk jarum. Saya lihat dia begitu menderita, saya menangis. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan telah sembuhkan saya, kenapa Tuhan gak sembuhkan si Pri? Tuhan berkata kepada saya pada tengah malam, lepaskan akar kepahitan yang ada di dalam dirinya. Lalu saya bilang, si Pri, kalau kamu mau sembuh, lepaskan semua dendam apapun yang ada di dalam hati kamu. Kalau kamu ingin sembuh, tapi dia taat, dia melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan dia. Terus kita minta pengampunan kepada Tuhan, kita ampun dan kita berdoa. Sekarang ini yang ada bukan si Pri yang lalu, tapi si Pri tahun 2023. Si Pri yang diberkati Tuhan, si Pri yang dipulihkan oleh Tuhan. Dan saya berkata dari kemarin malam, si Pri, dulu kamu datang, dia sangat seram, dia diam, nggak bicara, nggak banyak bicara, nggak ada tawa, nggak ada sedikit apapun. Tapi sekarang dia sudah dimenangkan, ada sukacita yang daripada Tuhan. Dia selalu tertawa. Dimanapun dia, kalau kita bicara, dia selalu tertawa. Itulah Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Kita jangan menyimpan
akar pahit kita jangan menyimpan dendam di dalam diri kita. Kita tidak akan pernah mendapat apa-apa, melainkan kita akan terpuruk hidup kita. Semakin hari semakin mukanya semakin nggak ada sukacita. Saya percaya kita semua di sini sudah lepaskan dendam ada di hati kita. Kita harus tahun 2023 ini harus ada pemulihan yang daripada Tuhan, yaitu kita akan bersukacita bersama Tuhan. Kalau kita bersukacita bersama Tuhan, kita ada berkat, ada pemulihan, ada semuanya yang kita dapatkan dalam kehidupan kita. Begitu juga si Pri teruslah maju pulang ini di asrama. Jadikan contoh teladan kepada teman-temanmu. Berikan kesaksian bahwa Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita dahsyat. Yang sakit Tuhan bisa sembuhkan, yang beban berat Tuhan bisa pulihkan. Itulah Sipri, Oma sebagai Oma dan Opa. Kalau kita berdua mungkin agak sedikit keras dengan kalian bertiga, ya. Oma sama Opa minta maaf kalau itu membuat kalian gak enak. Tapi Oma mau kalian maju terus. Oma mau kalian dipulihkan. Itu sekali lagi. Dan juga Tua dan juga Abel, ayo selamat berjuang. Mulai besok kalian sudah nggak ada lagi bersama kita. Kita cukup sedih juga, ya kan? Nggak ada orang yang buat dimarahin. Itulah Tuhan memberkati kalian semua ya. Kalau Cipri bersaksi terus, kita nggak ada dengan khotbah. Tuhan berkati ya. Ya, Tuhan berkati semuanya.
tepuk tangan untuk Tuhan kita. Sangat memberkati sekali saksiannya. Baiklah, kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang disampaikan hambanya. Kita angkat pujian yang mengatakan semusim berlalu. Sekeras apapun musim hidupmu dan sekeras apapun badai menimpa hidupmu, tetap Tuhan yang bersama. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih. Mari kita ulangi lagu ini sekali lagi. Di masa persilangan baru berdiri. Katakan semusim berlalu. Amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu, amin, peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu Tuhan di hidup kami, amin. Di hidupku lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersungguh lebih luas dari samudra. Sapa selamat tak terbatas segi kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur sekali lagi kami percaya bahwa ketika kami berada di tangan-Mu, itu adalah tangan yang paling tepat mengatur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat duduk Bapak Ibu. Terima kasih teman-teman. Ini saya nggak perlu membaca gimana Bapak Ibu. Tadi udah bagus-bagus semua kesaksiannya. Jadi saya di belakang diberkati juga untuk semua yang sudah disampaikan. Apakah ini boleh dikurangi ekonya? Terlalu banyak ekonya ya sepertinya. Cek. Ya, terima kasih. Lumayan. Oke, terima kasih ya. Bapak Ibu sehat-sehat? Bisa mendengar suara saya? Ya, tahun baru kemarin ada acara khusus?
ada yang bersama keluarga. Di tempat ini ya ada ibadah. Ada yang menulis harapan tahun 2023 saya harus punya sesuatu. Ada yang menulis seperti itu, tidak salah loh Bapak Ibu ya. Saya 2023 ada yang saya lebih dekat sama Tuhan. Saya ingin punya ini Tuhan, saya ingin memiliki sesuatu dalam hidup saya. Saya ingin memperlebar pekerjaan saya, usaha saya. Ada yang menuliskan hal itu? Oh iya, oke. Ya, tadi pagi saya tidak sengaja, saya tahu ini Tuhan yang mengajar saya lewat beberapa hal. Yang pertama, ketika saya mau berangkat ke tempat ini tuh, tetangga dekat rumah saya itu mungkin bisa dikurangi high-nya. Ya, high-nya kurangi, mid-nya ditambah, echo-nya dikurangi. Ya, itu ya saya terus sampaikan ya. Tetangga dekat rumah saya itu ada yang meninggal gitu. Jadi saya layar sebentar, di tengah layar itu saya buka HP saya baca sebuah artikel yang menurut saya bagus. Saya ganti mic boleh? Karena ini terlalu bingung. Cik, ya. Jadi tetangga dekat rumah saya itu ada yang meninggal. Jadi saya harus layar dulu, di tengah-tengah saya melayar. Saya membuka sebuah artikel. Artikelnya bagus sekali. Buat saya secara pribadi saya diberkati. Ada sebuah rumah tangga. Ada seorang anak yang tanya sama bapaknya, kehidupan ekonomi mereka itu biasa-biasa sekali. Tidak begitu kaya, tapi juga tidak terlalu ke bawah gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ya oke lah, cukup lah gitu ya. Nah suatu saat anaknya tanya sama bapaknya, Pak, kita itu hidupnya ya kayak gini aja, pas nggak berlimpah, tapi bapak kok senang sembahyang, kenapa? Senang berdoa, kenapa? Apakah kalau berdoa dapat banyak hal? Anaknya protes sama bapaknya, sembahyang kerja sudah, kalau misalnya banyak doa, emangnya dapat banyak hal yang didapat waktu doa. Bapak ini memberikan jawaban yang luar biasa menurut saya. Saya baca artikelnya. Nah, ketika Bapak sembahyang, sebenarnya Bapak itu banyak sekali kehilangan. Anaknya kaget. Loh, kok banyak sekali kehilangan? Kalau gitu nggak usah sembahyang, gak usah doa lah tuh, minta sama Tuhan, gak usah. Ini nak yang Bapak kehilangan ketika Bapak sembahyang, ketika Bapak doa sama Tuhan. Yang pertama, ketika aku berdoa kepada Tuhan, aku kehilangan kekhawatiranku. Aku kehilangan rasa cemas. Nanti yang maksud saya Bapak Ibu ya, digantikan dengan pengharapan. Aku kehilangan rasa khawatirku ketika aku berdoa sama Tuhan. Amin. Saya baca artikel itu, saya ditegur oleh Tuhan. Pas layar, saya buka itu, keren banget ya artikelnya. Dan begitu juga, kalau iman kita semakin naik di hadapan Tuhan, kekhawatiran itu akan semakin terkikis dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Melewati masa-masa yang nanti akan kita hadapi ke depan, kita sangat perlu terus mencari kerajaan surga dan kebenarannya. Amin Bapak Ibu. Matius 6 ayat 33 bisa ditampilkan. Kayak ini kita sudah hafal ya Bapak Ibu ya. Ada yang sudah hafal? Matius 6 ayat 33. Saya boleh minta tolong sekali lagi, volumenya boleh diturunin sedikit aja, volumenya ya, biar nggak terlalu dikit aja. Matius 6 ayat 33 sudah bisa ditampilkan. Ayat ini adalah ayat yang sering kali kita dengar, gitu ya. Kita juga mungkin beberapa dari kita hafal ayat ini. Judul perikopnya adalah hal kekhawatiran. Nah,
Kita akan baca bersama-sama, sudah ada di depan Bapak Ibu. Saya tidak akan terlalu lama untuk sharing di hari ini. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Oke, katamu ditambahkan kepadaku, diganti dengan aku. Ya Bapak Ibu, 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Wah, sukacita ya kalau dengar ayat ini ya. Yes. Tetapi Bapak Ibu, ini ayat yang sangat-sangat berkonektivitas, berhubungan satu dengan yang lain. Antara bagian ini terhubung dengan bagian ini. Antara di perikop di bagian A terhubung dengan di bagian B. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya selalu percaya Bapak Ibu, Immanuel, Tuhan beserta kita itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Tetapi Immanuel terjadi ketika kita di dalam kerajaan Allah dan kebenarannya. Penyertaan Tuhan terjadi, kita alami, kita rasakan, kita bisa nikmati ketika kita hidup di dalam kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Apakah semuanya itu? Semua yang dicari bangsa-bangsa, kita mencatat gitu. Semua yang dicari bangsa-bangsa. Tetapi Tuhan Yesus ngomong seperti ini. Yang ini akan terjadi kalau ini dilakukan. Saya bawa slide, bisa ditampilkan mungkin? Yang pertama Bapak Ibu, makanya saya berkata, mari sama-sama kita terus meningkatkan rasa bergantung kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Rasa bergantung kita kepada Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Tuhan, kerajaan Allah. Oke, next selanjutnya, kekhawatiran dan iman itu seperti berbanding terbalik. Kalau kita terus gadul Gusti, mengelola Tuhan, maka kekhawatiran semakin terkikis. Betul Bapak Ibu? Tapi kalau kita yang terus pikirkan kekhawatiran kita terus aduh Tuhan sampai pusing kepalaku bagaimana ini. Fokus kita bukan kepada Tuhan, tetapi pada hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan, maka iman kita akan semakin turun. Nah, selanjutnya, apa yang dimaksud mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya? Kata mencari di sini, Bapak Ibu bukan hanya seperti ini. Permisi, masuk gitu ya. Ini enak sekali, kan langsung dijawab ya Bapak Ibu. Kata mencari kerajaan Tuhan itu seperti proses dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Orang percaya kepada Tuhan, orang yang terus bergantung kepada Tuhan akan mencintai proses. Amin. Karena di dalam proses yang dicintai akan menjadi progres. Progres itu peningkatan. Amin Bapak Ibu. Proses kalau dicintai setiap hari, proses kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh menjadi progres, peningkat. Kalau di dalam protes ada peningkatan. Kalau diproses cari Tuhan banyak protes, ada progres. Diproses sedikit sama Tuhan protes. Kok gini Tuhan? Kok gini Tuhan? Sakit dari saya. Ya. Tapi kalau kita mencintai semua proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, akan terjadi progres. Amin Bapak Ibu. Peningkatan. Nah kata mencari ini bukan seperti ini saja. Permisi, saya udah ketuk-ketuk, kok gak dibukain?
udahlah, saya menyerah. Bukan seperti itu. Kata mencari di sana itu menyelidiki sampai engkau menemukan. Mengerti maksud saya Bapak Ibu ya? Dicari terus ngantos kepanggih sampai ketemu yang betul-betul dalam hidup kita. Jadi ini namanya proses. Hari ini saya mau Tuhan mencari kerajaan surga. Terus cari, terus berproses di dalam Tuhan. Nah, kerajaan Allah dan kebenarannya itu bicara tentang perubahan hidup. Masih ingat khotbah Tuhan Yesus di bukit? Ucapan bahagia? Berbahagialah orang yang itu adalah nilai-nilai kerajaan Allah. Amin. Di sana tidak bicara tentang materi. Kerajaan Tuhan bicara tentang karakter, proses pembentukan karakter. Bagaimana kita terus diubahkan menjadi seperti Kristus. Amin Bapak Ibu. Itu. Lanjut Mas. Nah, ini saya akan jadikan poin kedua. Lanjut dulu, terima kasih. Lanjut terus. Di poin yang kedua. Ini dia, memprioritaskan Tuhan dan kebenarannya. Kalau mau semuanya ditambahkan, ini sebenarnya bukan tujuan kita, tapi memprioritaskan Tuhan. Prioritas sama Tuhan itu gimana tuh Bapak Ibu? Tuhan itu menjadi segala-galanya dalam hidup kita. Makanya saya bilang tadi, tentang kerajaan Tuhan itu tentang Tuhan dan kebenarannya, bukan tentang keinginan kita. Amin Bapak Ibu. Saya ulang lagi sekali lagi, kerajaan Tuhan itu bukan hanya sekedar menjawab keinginan kita, bukan. Kerajaan Tuhan itu tentang Tuhan dan kebenarannya. Matius 5. Khotbah di bukit, ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena mereka mempunyai kerajaan surga. Miskin bukan tidak punya apa-apa, tetapi pengharapannya hanya kepada Tuhan. Jadi dia berkata, saya Tuhan, kalau nggak ada Engkau, kalau tidak bergantung kepada Engkau, saya miskin, saya nggak punya apa-apa. Engkau satu-satunya pengharapan. Amin. Itu nilai kerajaan surga. Rasa bergantungnya kuat. Kalau nggak ada Tuhan dalam hidup saya nggak bisa apa-apa. Miskin tadi. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Duka cita karena tidak ada kebenaran, kurangnya kebenaran, karena tidak ada kebenaran. Maka berkata, seharusnya hidupku sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kalau tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka hatinya berduka cita. Lanjut, orang yang lemah lembut. Siapa yang lemah lembut? Ini nilai kerajaan surga. Amin Bapak Ibu. Itu kerajaan surga. Karena mereka akan memiliki kata memiliki bumi ini sebenarnya punya banyak saudara, punya banyak teman. Jadi seperti memiliki bumi gitu ya. Kalau orang lemah lembut tuh, Anda senang nggak ketemu dengan orang lemah lembut? Senang ya. Jawabannya tuh selalu mengadepin hati. Kalau orang seperti itu, rasa-rasanya dia itu kemana aja akan diterima. Ini nilai kerajaan surga. Orang yang lemah lembut gampang diajar, tapi juga mau terus belajar. Amin Bapak Ibu. Itu nilai kerajaan surga. Jadi terus perubahan, dia berproses di sana, selidiki terus. Tuhan, hari ini aku udah lemah lembut belum? Hari ini aku udah ngerasa bergantung belum kepada Engkau? Lanjut. Terima kasih. Berbahagialah lapar dan haus akan itu nilai kerajaan surga. Amin Bapak Ibu. Ini semua tentang hidup kita, bukan tentang Tuhan yang mengatur hidup kita. Jadi hidup kita ini, Tuhan, kalau aku gak hidup dalam kebenaran, rasanya ada yang kurang dari hidupku. Itu rasanya seperti itu. Maka mereka akan
Berbahagialah orang yang murah, karena mereka akan boleh mau mengalami kemurahan Tuhan. Mau mengalami kemurahan Tuhan. Amin. Murah. Ini bukan bicara tentang uang saja loh, tapi kesediaan kita. Jadi kita nggak bisa bantu lewat keuangan kita. Kita punya tenaga, kita akan bantu. Saya itu baru menabur tentang hal ini. Saya itu gini, saya cerita sedikit. Saya itu kan bangun rumah, menyelesaikan pembangunan rumah. Puji Tuhan, dengan kondisi yang sederhana saya sudah tempati. Sabtu kemarin saya ceritakan anak, wah maaf ya Sabtu kemarin saya nggak bisa ngajar karena Jumat malam saya usung mas, usung buahnya lah gitu ya. Oh sampai lembe-lembe, aduh sampai hari Sabtunya tempat kami masak bagi-bagi untuk ucapan syukur gitu ya. Tetangga samping, wah masih nata tempat. Saya pikir, waduh, saya murid saya cancel semua hari itu. Maaf, saya nggak bisa datang, saya pindah. Hari Minggunya teman-teman saya ngomong semua. Saya pokoknya pengen ke tempat itu. Gak ada ucapan syukur, open house belum. Tempatnya masih berantakan. Datang, akhirnya datang itu dari jam 11 sampai jam 5 sore tamu kami belum berhenti. Tapi belum berhenti di situ. Saya mulai belajar ini. Oh, Tuhan ingatkan saya, ketika kau dulu nabur buat orang itu, kau melakukan kemurahan buat itu orang tersebut. Ketika kau nggak pikirkan bagaimana itu balik kepadamu, ini loh taburan. Tapi belum selesai di situ. Ketika saya memulai proses penyelesaian rumah saya tuh baru pakai 2 tukang untuk terakhir. Lalu tukang ini bilang, Pak, ini kalau pengen cepat lagi harus tambah 2 tukang. Gitu ya. Di 1 bulan terakhir penyelesaian rumah kami, saya bilang, Pak, wah uang saya udah mepet banget gitu. Saya bersyukur saya dapat keramik dari yang itu ya. Gitu ya. Saya bersyukur saya dapat berkat gitu ya dari beberapa orang. Ya, itu off the record gitu ya. Nah, 1 bulan itu tukang saya bilang, Pak, kalau mau cepat, kalau pengen ditempatin, tambah 2 tukang lagi. Saya bilang, saya udah punya uang, tinggal singkas Pak, hanya bisa bayar 2 tukang. Lalu saya itu dapat kabar dari sebuah STP, gitu ya. Tek, mereka telepon saya, mereka WA saya. Oh siap, ada mahasiswa yang mau liburan praktek di tempat kami. Lalu datanglah 2 mahasiswa itu seperti Kak Sipri ya, gitu ya, 1 bulan mereka datang ke tempat kami. Lalu pertama kali mereka datang ke gereja, mereka saya suruh istirahat, oke istirahat. Besok kita doain pembangunan rumah kami ya, saya minta dukungan doa. Saya ajak 2 orang ini, saya ke sana. Ya, setelah mereka istirahat malam, paginya mereka saya suruh datang ke dekat rumah saya untuk sarapan. Itu yang dari Suruh ke Tingkir, saya suruh sarapan dulu. Tapi rumah saya diledok, ledok gitu ya. Nah, setelah itu saya datang sama mereka, kita doalah gitu ya. Tuhan turun campur tangan dalam ini pembangunan, penyelesaian pembangunan. Oke, akhirnya kita doa. Terus mereka itu berdua nyeletuk seperti ini. Nyeletuk tahu ya Bapak Ibu ya, ngomong gitu ya. Pak, ini semisal saya sama teman saya bantu di sini gimana? Jangan masa kalian aduk-aduk semen, bawa ke atas, bongkar batu, betul Bapak Ibu. Jadi itu masih harus bangun samping buat garasi motor, masih harus bangun garasi mobil, samping itu belum sama sekali semuanya. Masakan kerjaan ini senang Pak, gitu ya. Mereka satu dari Papua, satu dari Kalimantan. Saya nggak minta. Pokoknya selama ini belum selesai Pak, kami kerja di sini. Yang mau bayar siapa? Beda aja mau kerja. Oh, yang penting kami dikasih makan banyak. Oke, gitu. Wah, saya bilang gitu. Ini beneran, saya bilang gitu.
saya dapat kemurahan dari Tuhan. Nanti maksud saya Bapak Ibu, 2 orang diminta Tuhan kasih. Tapi apakah saya terus tiba-tiba blong-blongan gitu, nggak ngasih mereka? Saya bilang, oke, kalau itu benar-benar kemauanmu, saya bilang gitu, saya ini benar-benar dari kalian, nggak apa-apa. Tapi ingat, kalian hanya bantu, bukan tukang. Jadi kalau istri capek, istirahat. Saya bersyukur Tuhan itu mengirimkan 2 orang tepat. Mereka bawa batu besar, pindahkan, bawa air cuek, gitu ya, sampai lembur-lembur mereka lakukan. Dan memang ada berkat buat mereka. Saya beri di akhir kemarin, saya Sabtu kemarin itu antar mereka kembali ke tempat STT. Saya peluk mereka, saya mau nangis, mereka juga mau nangis, karena hubungan kami ini sudah seperti bapak dan anak dalam 1 bulan. Kenapa? Dalam 2 minggu selesai renovasi pertama, mereka mengajukan diri, Pak, ini kan rumah masih kosong, lampu sudah ada, bagaimana kalau saya dan teman tidur di rumah ini? Mereka sampai segitu. Kita bawa kasur ya. Nanti 2 malam saya nginap di sini setiap seminggunya. Jadi kita ngobrol banyak. Saya bersyukur saya dapat. Amin. Murah. Kalau kita murah hati, Tuhan tidak tutup mata. Sampai kemarin saya antar mereka, saya bilang 4 hari terakhir, wow, dolar, main di rumah terus. Saya bilang gitu, main sana. Mereka, Pak, udah kami ke Solo Pak, main ke Solo. Saya bilang gitu, sama Bapak lah. Masa kami lepas berku? Saya nggak bisa. Saya kerja. Ya, mereka ke Solo naik motor. Saya bilang jam 8 malam sampai jam 8 kurang mereka sampai. Jadi saya bilang integritas ya, omongan mereka. Jadi sepertinya Bapak. Hari selanjutnya, yuk kita cuci karpet. Wah, mereka lihat kali Mas di Sunjoyo itu. Wah, pure langsung. Besoknya, Pak, ini jemaat ada yang ajak futsal, kami ikut ya? Karena futsal. Jadi beberapa hari saya berikan mereka waktu untuk mereka betul-betul nikmat. Saya dapat kemurahan Tuhan di sana. Rumah kami selesai dalam bentuk yang sangat sederhana. Tuhan itu memberkati, bukan uangan, tapi lewat tenaga, lewat perhatian orang lain dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Mau mengalami kemurahan Tuhan, belajar murah. Next, ini nilai-nilai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan Allah. Kalau saya lanjutkan terus, nanti dibaca di rumah, khotbah di bukit. Itu nilai-nilai kerajaan Tuhan dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, ini yang harus kita terus cari dalam hidup kita. Makanya Tuhan ngomong sampai harinya, engkau harus hidupi kebenaran firman Tuhan, kerajaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, semakin kerajaan Tuhan itu diam bertata di hati kita, semua keinginan daging kita akan semakin terkikis di hadapannya. Hawa nafsu semua yang tidak benar akan semakin terkikis. Jadi ketika kita berfokus kepada Tuhan, boleh kembali lagi ke slide-nya, Mas? Saya sampai jujur ya, nggak habis pikir. Ini 2 orang ini jangan-jangan malaikat Tuhan. Dikirim tepat waktu. Saya pikir, tapi saya cek benar ada mahasiswa ini di tempat kami itu. Oh ya udah manusia. Saya pikir malaikat, karena betul-betul murah hati gitu ya. Siapa? Wah, makan selesai istirahat sebentar, kerjain lagi. Dan itu betul-betul membantu kan. Bawa ember, harus ini, naik turun dan sebagainya. Saya bilang, saya peluk mereka. Terima kasih ya. Saya belajar banyak dari engkau. Memprioritaskan Tuhan. Lanjut. Nah,
Cara memprioritaskan Tuhan salah satunya memulai hari dengan merenungkan firman Tuhan. Dan kita akan dikuatkan oleh kebenaran-kebenaran surga yang kita baca. Amin Bapak Ibu. Pagi hari kalau pegang HP, carilah firman Tuhan di dalamnya dulu. Pagi hari teman-teman tadi ya didisiplin di sini. Ayo doa. Karena apa? Apa yang pertama kali di pikiran seseorang di pagi hari biasanya umumnya akan menguasai hati orang itu sepanjang hari. Umumnya contoh, pagi hari ini masih ada kerjaan kemarin yang belum selesai, masih dipikirkan. Pagi-pagi bangun tidur, akan menguasai sepanjang hari. Hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam kemarahan. Tapi kalau kita hidup prioritas kepada Tuhan, maka hidup akan lebih berfokus kepada janji Tuhan di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Apa yang pagi hari kita mulai menentukan sepanjang hari. Berarti maksud saya Bapak Ibu, pagi hari bangun tidur. Anak saya yang nomor 2, saya start beberapa waktu, tidak ada HP. Kenapa? Saya tahu beberapa waktu dia bangun tidur sudah ada HP di sampingnya dan dia tak aktif. Oke. Dia bilang nggak ada HP ya. Pas liburan kemarin ada HP. Bangun tidur sembahyang. Bangun tidur ucap syukur sama Tuhan. Bangun tidur baca firman Tuhan. Bangun tidur beresin tempat tidur. Makanya galak gitu. Tapi itu disiplin dan itu akan membentuk aku. Nggak ada HP berapa. Akhirnya nggak apa-apa. Dia juga merasa oke, fine. Nggak ada HP berapa. Nggak masalah. Dia main sama temennya. Setelah itu saya lihat pagi hari tidur saya intip dia gitu. Dia doa dengan ala kadarnya dia. Ya namanya kecil ya, belum bisa doa kalau saya nggak tahu sih apa yang direnungkan untuk apa tidur lagi. Doa tidur lagi. Pokoknya doa gitu ya. Terus habis itu saya pas dia mau perjanjiannya apa? Tempat tidur dibereskan. Dan itu menjadi kebiasaan mulai dibangun. Dia tidur mau tidur doa. Sudah lakukan kebiasaan baik. Beberapa waktu kan libur, saya bilang oke lah nggak apa-apa. Ini ya gadget ya, sampingmu itu ya, beralarm dan sebagainya. Saya berapa kali lihat, tidak ada HP dan waktu. Menguasai hati seseorang, apa yang dibangun pada pagi hari. Jadi mari sama-sama kita berkomitmen, kita mengambil keputusan Tuhan saat pagi hari. Tahu lagu itu? Ku datang lagi menghadap Tuhan dan merendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Wah, ini kuat ya Bapak ya. Memuji Tuhan dengan segenap hati, ku sembah Kau. Kayaknya bukan itu deh. Gitu ya. Jadi memberikan penghormatan kepada Tuhan, pengucapan syukur kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu nilai-nilai yang harus kita terus. Itu kerajaan surga. Saya ketika kembali rumah yang baru ini, istri saya bilang, harus panggil pendeta lain gitu. Saya bilang kita diberikan kuasa yang sama. Amin Bapak Ibu. Kita diberikan janji yang sama. Sebelum itu saya mulai doa gitu. Saya bilang rumah ini akan menjadi rumah kesukaan. Jadi saya perkatakan hal-hal yang positif. Rumah ini akan menjadi rumah perubahan yang baik bagi orang yang masuk. Lalu saya perkatakan seperti ini Bapak Ibu. Rumah itu akan menjadi nyaman kalau di dalam rumah itu orang-orangnya menghadirkan Tuhan. Benar nggak Bapak Ibu? Saya pernah masuk satu rumah, terus masuk rumah ini kok
bukan hawanya ya. Aduh, hati tenang. Kok nggak kerusuh? Suasananya enak banget. Saya tanya ke orangnya, Bu, kok rumahnya enak banget ya? Saya pengen banget ya. Saya pengen banget punya rumah sederhana, tapi suasananya enak. Ya pokoknya kami itu satu Mas, belajar hidup dalam ucapan syukur. Sehari saya nggak punya duit sama suami, biasanya kami malah gojek tahu nggak? Bukan itu ya, tapi bercanda. Wah, tapi jono beras. Ya wes ngulang sambal. Enak banget. Nah saya belajar, oh iya. Mari sama-sama hidup kita terus fokus kepada kerajaan surga dan kebenarannya. Apa itu kerajaan surga? Nilai-nilai kerajaan surga. Korban di bukit dibaca kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri. Itu nilai-nilai kerajaan surga. Ada pengampunan di sana. Amin Bapak Ibu. Ada samawata di sana. Dan ini proses. Makanya saya selalu bilang, kalau orang yang mau diproses dalam hidupnya, maka dia akan mengalami peningkatan, progres. Mari cek hidup kita. Kalau Pak Tili Mantova berkata, cek posisi kita. Kalau kita di area yang sama terus, kalau kita hidupnya di tempat yang sama terus, jangan-jangan kita belum beranjak dalam prosesnya Tuhan. Tapi kalau kita berkata, Tuhan, hari ini nilai kerajaan surga, kebenaran-Mu bicara tentang mengampuni. Saya akan belajar terus Tuhan. Proses. Ada orang yang tidak mengasihi kita, mungkin bicara tidak baik tentang kita. Tuhan, saya mau berproses di dalamnya. Tanpa sadar, Tuhan sudah mengangkat kita pelan-pelan. Amin Bapak Ibu. Itu dia proses Tuhan. Cari terus selidiki setiap hari, berkelanjutan, karena kerajaan Tuhan itu sangat luas dan kaya. Sampai Filipi mengatakan betapa hebat dan kaya kuasa di dalam kerajaan Tuhan. Mari sama-sama kita hidup di dalam nilai di kerajaan surga dan kebenaran. Fokus kepada janji-janji Tuhan. Nah, kalau sudah berfokus, maka kepada poin pertama tadi Mas. Ya, terima kasih. Dibalikkan ke atas. Gitu ya. Dibalikkan ke atas. Terus ya. Karena kalau sudah berfokus, maka akan timbul iman kepada jaminan surga. Kalau Tuhan sudah ngomong, aku menyertai engkau, aku menyertai engkau, itu jaminan dari surga. Kalau Yesus ngomong, untuk apa khawatir akan hari esok itu? Karena Bapak Ibu, lanjut, sebuah sumber mengatakan ada sekitar berapa Bapak Ibu? 7.000 janji Allah yang tertulis dalam Alkitab yang kita bisa terima ketika kita menjadi anak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ada berapa? 7.000. Sudah dibaca semua? Sudah dihidupi semua? Saya belum. Saya belum. Ada 7.000. Tapi perhatikan baik. Dengan begitu banyaknya janji Tuhan, itu menyatakan bahwa Tuhan itu setia dalam hidup kita. Amin. Bahkan Dia bukan yang setia, Dia kasih dan setia. Kasih itu puncak tertinggi dalam bahasa cinta. Siapa namanya? Kak Rahul boleh maju ke depan. Kasih itu gini. Sebentar ya. Sama dulu. Gini. Kasih itu gini. Ini Tuhan.
saya seringkali bisa kecewa nggak sama Tuhan? Saya, ini Tuhan, saya manusia, saya bisa kecewa? Bisa. Tapi Tuhan kasihnya tetap sama nggak? Dan ditambahkan setia. Betul. Sekalipun saya lepaskan, setia itu komitmen. Tidak akan melepas kasih. Sekalipun saya tidak, tetap tinggal dalam kasih yang mengasihi saya. Sekalipun saya seringkali berkata, emoh tahu? Enggak mau melakukan hal ini, dia akan berkata, aku kesel. Dia akan tetap hidup sana. Gak mau Tuhan, berat. Dia akan tetap 7.000 janji Tuhan dalam hidup kita membuktikan Dia kasih dan setia. Amin. Terima kasih Tuhan. Maka jaminan surga itu ya dan amin. Katakan ya. Loh, enggak semua. Ya. Ya. Nah, itu amin. Amin. Itu dia. Jaminan surga. Amin Bapak Ibu. Ya dan amin. Jadi kalau diperkatakan ya sampai pasti dalam hidup kita. Ya. Masa iya lah. Masa sih ini? Iya. Jadi ternyata Bapak Ibu ada jaminan surga dalam hidup kita. Kalau kita sudah lakukan yang tadi, ketika kita hidup fokus kepada Kristus, fokus kepada janji Tuhan, fokus kepada kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin Bapak Ibu. 7.000. Ayo dibaca bareng-bareng ya. Kalau sudah dibaca, lakukan satu-satu dulu. Kalau usah banyak-banyak. Satu hari satu. Janganlah kamu khawatir akan hari. Wah, itu janji Tuhan. Aku Tuhan akan menyertai engkau sekalipun 1.000 robati 10.000. Nah itu janji luar biasa ya. Pegang. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Pertanyaannya gini. Selanjutnya, kenapa sih kita harus hidup terus berfokus kepada kebenaran dan kerajaan surga? Karena gini, yang ketiga. Terima kasih. Lanjut. Nah, ini dia tujuannya. Dalam hidup ini selalu muncul yang namanya tantangan. Dalam pekerjaan, dalam studi, dalam berhubungan, selalu ada yang namanya tantangan. Semakin kita fokus sama kerajaan surga dan jaminan surga, kita mempersiapkan diri. Jadi ketika itu muncul, wih, saya sudah siap. Nah, Matius 6 ayat 34 berkata seperti ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Siapa yang masih suka pikul-pikul? Serius nih, siapa yang masih suka pikul-pikul sampai seminggu ke depan? Ya kalau rencana harus ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kesusahan belum terjadi sudah Padahal Yesus ngomong, ini saya itu ditemplak apa ya? Jadi tambah gitu. Saya, ya dia, tobat ya Bang. Ini kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk benar. Benar nih, sehari loh. Terima kasih Mas, saya pernah seperti itu Mas. Bahkan saya pernah 3 hari 4 hari mikir ke kok orang Lampung terus sampai jalan keluarnya tambah bundet. Tahu bundet deh? Bundet itu tambah pusing, tambah tak
tak pikir ke anak istriku sudah tidur, muncul suara. Wah, aku yang pengen turun, tapi di sininya masih. Saya pernah di situ. Saya keluar kamar, masuk lagi. Saya ke dapur, mau bikin kopi, takut nggak bisa. Ini yang saya lakukan ini. Saya ambil bantal, susun 3. Saya duduk setengah mau tidur gitu. Tuhan, aku wis ora rewel. Los, wis ora mampu. Akhirnya saya yakin Tuhan itu akurat, Tuhan itu luar biasa. Sehari cukuplah 1 hari. Semakin kita tahu kebenaran firman Tuhan, hidup di dalamnya dan hidup dalam jaminan surga, kita tahu batasan kemampuan kita. Amin. Dan kita tahu kekuatan Tuhan yang luar biasa. Itu poin. Jangan dibawa ke rumah ya Bapak Ibu ya, berapa hari dia serius itu capek betul. Betul ya. Oh tapi kan belum selesai Mas ya. Ya memang belum selesai. Masalah masih tetap ada. Tapi kalau dipikirkan terus apa akan selesai? Belum tentu. Next. Saya berharap ini terakhir. Di tengah kondisi yang tidak menentu, untuk menghadapi tantangan demi tantangan haruslah mempersiapkan diri secara utuh. Itu ya Bapak. Selesai sih, saya pikir. Next. Kayaknya sudah selesai ya Mas ya. Terima kasih ya. Thank you. Jadi sama-sama Bapak Ibu, ada 3 hal ini yang saya sampaikan. Mari sama-sama kita hidup di dalam kerajaan surga dan kebenarannya. Amin. Seperti terus, ojo kesel-kesel. Proses yang dilakukan dengan setia menghasilkan progres. Proses banyak protes tidak akan ada peningkatan. Nilai-nilai kerajaan surga, lemah lembut, sukacita dan sebagainya. Itu dia. Lalu setelah sudah di tempat ini, sudah di posisi ini tadi, sudah hidup dalam kebenaran Tuhan, maka jaminan surga hadir dalam hidup kita. Supaya apa? Kita mempersiapkan diri akan tantangan-tantangan dalam hidup kita. Kesusahan sehari cukuplah 1 hari. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini, bersyukur untuk segala kebaikan. Firman ini buat hamba secara pribadi, menegur hamba, tapi juga menyegarkan kembali di tengah-tengah kami. Kami berdoa Tuhan berbicara lebih lagi dalam hidup kami. Kami harus hidup, kami harus ambil komitmen setiap hari untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam kebenaran firman Tuhan ada kemerdekaan di sana. Tapi bukan hanya itu, ada jaminan surga buat hidup kami. Ada ayat-ayat firman Tuhan yang terus menyertai hidup kami untuk kami fokus supaya kami mempersiapkan diri pada tantangan-tantangan selanjutnya. Kami tahu kami tidak sendirian, ada Tuhan di sana. Ajari kami untuk melepaskan apa yang tidak bisa kami pikul, tapi kami belajar untuk menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Kesusahan sehari cukuplah 1 hari. Terima kasih, kami bersyukur untuk segala kebaikan yang Tuhan kerjakan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus segala puji dan hormat hanya bagi kami. Amin. Saya minta maaf ya, kalau saya seperti biasa boleh nggak ya? Saya harus kembali. Kalau nggak boleh? Nggak boleh, ya juga repot. Ya, jadi setelah pelayanan saya harus melayat lagi, mengantarkan. Ini sesepuh di tempat kami ya, jadi orang tua yang sudah sepuh ya. Terima kasih untuk waktunya. Saya berdoa ini firman Tuhan memangkaskan. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan yang sudah menyampaikan
prioritas Tuhan adalah keutamaan kita. Amin. Baiklah, pemain musik saya persilakan untuk maju. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi berkat untuk orang-orang dan orang yang sekeliling kami Tuhan. Kami akan percaya Engkau berkati Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dengan Tuhan. Jumat ada tanggal 20 Januari tahun 2023 ibadah komsel di rumahnya Ibu Suminam, WL-nya Kak Wahyu, firman Tuhannya Ibu Juwarni. Sabtu ada 2 pelayan Tuhan di gereja. Kalau yang mau ikut boleh, ikut semua juga boleh. Jam 2 siang. Minggu ibadah raya di gereja jam 7:30. Petugas minggu depan itu ada tanggal 22 Januari 2023, WL-nya Kak Lestari, singernya Kak Wilda, dan Ibu Gunari. Pemain musik grup El Saleho, petugas LCD Ibu Jiwarni, layanan sekolah minggu saya sendiri. Habis. Mungkin Om mau menambahkan besok. Shalom. Sebentar lagi saya bersama suami akan pulang ke Jakarta karena Denny, terima kasih Denny sudah disambung. Dapat angkong buat Denny. Iya, nanti ya Denny ya. Ya, nanti Denny Oma kasih ampau ya. Karena apa? Tadi saya nggak pingin pulang, tapi anak-anak bilang seperti ini, Mami pelayanan, tapi keluarga juga perlu katanya. Lalu, oh baik saya pulang langsung. Saya bilang saya mau pulang langsung, cepat ekspres diberi tiket. Dia takut saya berubah lagi. Jadi tiket pulang balik saya sudah terima. Jadi sore ini, siang ini saya berangkat. Pulang tanggal 23 Januari. Saya balik lagi kembali. Saya minta doanya semua. Saya lihat beberapa jemaat yang
tidak ke gereja, mari kita doakan sama-sama mereka untuk mereka mau rajin ke gereja, ya. Itu yang saya katakan. Tanggal 23 kita bertemu kembali bersama-sama, ya. Jumat komsel di rumah Ibu Suginem. Bisa Ibu Suginem? Iya, terima kasih. Tuhan berkati. Sebelum Opa dan Oma berangkat, kita sama-sama berdoa untuk Oma yang akan berangkat. Saya minta Oma Tina untuk maju ke depan berdoa, dan kita semua jemaat kita doakan gembala kita yang akan berangkat, biarlah mereka selamat sampai tujuan. Amin. Saya persilahkan Oma Tina yang orang tua kita di nomor ini bertepuk tangan untuk Oma Tina. Saya sebenarnya mau kebelet mau bawa tapi nggak jadi. Tuhan, kita bersukacita karena Tuhan. Mari kita sama-sama sehati di dalam doa kita. Saya mau bawa doa syafaat, lalu saya berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala yang akan berangkat ke Jakarta. Kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Ada yang senyum-senyum karena sukacita yang dari Tuhan. Ini datang dengan sukacita yang Tuhan berikan kepada kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami menaikkan syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa di surga yang sudah menyertai kami dari pertama pertengahan sampai akhir ibadah kami. Kami berdoa kepadamu, mohon kemurahan-Mu Tuhan, biar damai sejahtera sukacita pengertian ilahi turun di atas hidup kami, hingga kami boleh memuji memuliakan Tuhan dari pertama pertengahan sampai akhirnya, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, mendengarkan kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Kata-kata yang kami mengerti bukan kata-kata yang tidak dapat kami mengerti, tetapi kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu karena kata-kata adalah bahasa yang kami mengerti Tuhan. Tetapi bukan sampai di situ saja Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu dan belas kasih-Mu Tuhan, agar kami menghargai firman-Mu yang luar biasa untuk kami melanjutkan perjalanan hidup kami di dalam tahun 2023 ini ya Tuhan. Kami tahu Engkau mengasihi kami, Engkau mengajar kami, Engkau menghajar kami Tuhan dengan segala macam sesuatu yang Engkau akan nyatakan dalam hidup kami, senang ataupun tidak senang, enak ataupun tidak enak. Tapi kami percaya disitulah kemurahan dan kasih Tuhan akan berdampak di dalam seluruh kehidupan kami jemaat-Mu El Shaddai ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan turunkan roh pengertian kepada kami, semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Semua kami membutuhkan pertolongan Tuhan, pengertian ilahi, pengertian sorgawi, untuk kami dapat mengerti betapa dalamnya, panjangnya, lebarnya, tingginya kasih Allah untuk kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami bukan menjadi pendengar saja Tuhan dengan segala keenakan telinga kami, tetapi biarlah kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan, dan Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kami. Dan kalau Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami, pasti kami diberkati oleh Tuhan, karena kami menjadi pelaku firman-Mu
kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk lawatan Tuhan siang hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih kalau kamu pulang, kami semua pulang dengan sukacita dan berkat yang mengalir atas hidup kami. Pemulihan terjadi atas jiwa, roh, dan tubuh kami Tuhan, hingga kami boleh bersukacita di dalam Tuhan, dan kami menerima berkat dimanapun saja kami berada, di tempat pekerjaan kami, di studi kami Tuhan, di tempat mana kami berada Tuhan. Tahun 2023 ini Tuhan, kami akan menampakkannya dengan perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan. Kerajaan Allah dan kebenarannya itulah yang membawa kami menerima berkat-berkat ilahi yang turun ke atas hidup kami dalam tempat pekerjaan kami masing-masing. Anak-anak yang berkuliah Tuhan berkati, anak-anak dalam studi, oh Tuhan, masih dalam tingkat pertama sampai tingkat perkuliahan, Tuhan memberkati mereka semua Tuhan. Dan kami orang-orang tua dalam pekerjaan-pekerjaan yang kami tekuni Tuhan memberkati pada tahun 2023 ini Tuhan. Asalkan kami hidup dalam kerajaan Allah dan kebenaran, maka segala berkat tercurah kepada kami semua jemaat Tuhan yang ada di GSCPDI Jemaat El Shaddai Home ini Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ini doa permohonan ucapan syukur kami pada siang hari ini, di mana kami sudah dilimpahi dengan berkat-berkat rohani pada pagi hari dan berkat jasmani yang sudah tersedia untuk kami semua nikmati. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kerajaan Allah dan kebenarannya akan memenuhi kehidupan kami siang hari ini sampai kami pulang di tengah-tengah kehidupan kami bersama. Terpujilah nama Tuhan. Siang hari ini kami bersyukur dan berterima kasih. Kami mau bersama-sama sehati sepikir Tuhan untuk membawakan Tuhan rencana daripada Ibu dan Bapak Gembala untuk ke Jakarta untuk 1 minggu penuh Tuhan, untuk kebutuhan keperluan untuk merayakan Imlek Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya bertemu dengan rencana dari saat ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya semua rencana yang sudah disusun rapi Tuhan, kami bawa di hadapan Tuhan. Mulai saat ini, detik ini Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu memberkati kedua hamba-Mu ini Tuhan, untuk rencana sampai dari rumah ini Tuhan sampai ke Jakarta dalam perjalanannya, disertai oleh kuasa Tuhan. Malaikat Tuhan akan berpasukan menjaga seluruh perjalanan dengan kendaraan yang ditumpanginya Tuhan, hingga sampai bertemu dengan anak cucu menantu di Jakarta di dalam perlindungan kasih Tuhan Allah Immanuel bersama dengan kedua hamba-Mu. Dan di sana mereka akan bersukacita bersama-sama, dan harinya akan kembali pada tanggal 23 kembali dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih, berikan kesehatan, kemampuan, damai sejahtera, sukacita. Haleluya, kami berkati, kami semua jemaat-Mu memberkati hamba-Mu, suami istri, sampai kami bertemu kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan akan Tuhan sepanjang minggu ini kami bawa di hadapan Tuhan seluruh pelayanan pekerjaan-Mu ini Tuhan. Biar seluruh anak-anak Tuhan yang menjadi pelayan-pelayan-Mu Tuhan boleh mengambil bagian terus dengan damai sejahtera, sukacita, hati yang penuh dengan menyenangkan hati Tuhan senantiasa sepanjang minggu ini. Dalam nama Yesus, setiap pelayan-pelayan yang sudah mempersiapkan diri untuk melayani, biarlah mereka boleh mempersiapkan hidup mereka untuk melayani sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau senantiasa menyempurnakan doa-doa kami, ucapan syukur kami, sukacita kami siang hari ini dalam ibadah kami. Dan kami mau berdoa dengan doa yang sudah diajarkan Tuhan kepada kami siang hari ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan terima berkat daripada Tuhan. Kita berdiri dan kita terima berkat daripada kita jemaat berdiri dan terima berkat dari Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kami menerima berkat daripada Tuhan, mari kami berdoa untuk Aga Tuhan. Di minggu kedua hari Kamis dia telah dibaptis. Bapak terima kasih, Bapak berkati Aga, jadikan dia setelah dibaptis ini dia terus Bapak rindu akan kasih-Mu. Bapak terus dia rindu Bapak untuk lebih dekat lagi dengan Engkau. Tuhan berikan terus dia mendapat dia rindu untuk mempunyai hubungan intim bersama-Mu. Bapak berkati Aga, jadikan kehidupannya semakin mengerti apa yang Engkau mau. Bapak rendah hati, penuh kasih, roh yang mau dibentuk oleh Engkau. Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa. Bapak kami serahkan Aga di dalam tangan-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan kita memenuhi kita semua dengan segala sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya jemaat berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu lagi. Ya.